Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi 0,55% dengan area low berada di 6835. Area support yang kita taruh ada di kisaran 6822. Artinya memang dekat-dekat area support terjadi rejection sehingga bisa closing di area 6873. Kalau misalnya besok melanjutkan kenaikannya, ada potensi nguji area 6900 ataupun kalau bisa breakout ada potensi kembali ke area 6953. Kalau ternyata gagal mempertahankan area supportnya dan mengalami koreksi lanjutan, ada potensi bagi IHSG mengalami penurunan menuju ke area 6787. Jadi selain berpotensi mengalami kenaikan, tentu juga tidak lepas dari potensi untuk mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, pada awal sesi IHSG sempat berusaha untuk mengalami kenaikan, mencetak area high 6924 sebelum akhirnya mengalami koreksi. Yang cukup menarik adalah menjelang akhir sesi 2 terjadi tarikan dari area low di 6835 hingga akhirnya bisa closing di 6873. Total transaksi hari ini 9,3 triliun dengan 200 saham mengalami kenaikan dan 302 diantaranya mengalami penurunan. Dan hari ini asing tercatat net buy cukup besar di pasar reguler sebesar 711,83 miliar. Semoga ini menjadi petanda yang baik karena sudah beberapa waktu terakhir asing melakukan net buy dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Jekon, Jaya Konstruksi ya teman-teman. Jekon pada perdagangan hari ini ditutup mengalami penguatan 7,41% dengan closing bertepatan di area resisten. Kalau misalnya Jekon pada perdagangan mendatang berhasil breakout dari 147, ada potensi untuk melanjutkan penguatannya menuju ke area 190. Kalau langsung breakout, berpotensi membentuk rounding bottom, yang artinya potensinya ada cukup lumayan ya teman-teman, dari 147 ke 190. Kalau ternyata pada perdagangan besok ataupun perdagangan beberapa hari ke depan, saham Jekon mengalami koreksi, area support yang akan kita gunakan untuk menunggu adalah di kisaran 136 sampai 126. Kalau dikasih, maka ini berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Dengan ini adalah area left-nya, lalu yang di tengah ini adalah area head-nya dengan catatan tertahan di 147, dan ini adalah area right-nya jika kemudian Jekon dikasih koreksi. Kenapa 136 126? Teman-teman bisa lihat bersama ketika di area 126 beberapa kali Jekon mampu bertahan hingga akhirnya kembali mengalami penguatan. Jadi kalau dia koreksi kembali ke 126, harusnya area tersebut cukup mampu untuk menahan penurunan Jekon. Dan yang menarik, hari ini volume juga terlihat cukup besar jika dibanding dengan beberapa hari terakhir. Dan yang tidak kalah penting juga, secara trendline sudah berhasil breakout. Dan kalau kita masukkan sebuah indikator MACD, maka teman-teman bisa lihat bersama bahwa ada sedikit perbedaan pergerakan dari harga dan juga dari indikator.
di mana indikatornya bergerak mulai mengalami penguatan ya, dan harganya malah membentuk new low. Sehingga di sini terjadi bullish divergence dan saham Jcon akhirnya melanjutkan penguatannya. Jadi silakan teman-teman pantau 136126, ataupun kalau mau buy on breakout silahkan buy ketika terkonfirmasi ya, breakout dari 147 disertai dengan volume. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah WSKT, masih dari sektor konstruksi. Saham WSKT bisa kita lihat bersama ya teman-teman, hari ini ditutup mengalami penguatan sebesar 6,25%. Dari sisi volume bisa kita lihat juga bahwa volume terus mengalami penguatan setelah memang sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam. Sempat sideways cukup panjang di area 500-an sebelum akhirnya jebol dan turun sampai setidaknya ke area 284. Yang menarik adalah teman-teman, di sini terdapat bullish divergence di mana harganya membentuk new low, tapi indikatornya malah membentuk hal yang berlawanan. Bisa kita lihat harganya membentuk new low dan indikatornya bergerak sebaliknya. Sehingga akhirnya ada penguatan yang terjadi di saham WSKT. WSKT saat ini closingnya sudah di area resisten ya teman-teman. Di sini bisa kita tandain area resistennya di kisaran area 380. Tadi pagi ataupun perdagangan hari ini sudah menyentuh dengan high di 380. Dan kalau dikasih koreksi, teman-teman bisa coba pantau di area kisaran 352 ya. Ataupun kita bisa spare area penurunannya setidaknya sampai 332. Karena kalau misalnya turun sampai area tersebut, maka ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders. Di bagian sini adalah area left-nya, lalu di tengah ini adalah head-nya dengan low sampai 284, lalu yang di sebelah kanan ini adalah area right shoulder-nya. Apakah akan dikasih turun? Kita juga kurang tahu ya. Kita hanya bereaksi terhadap pergerakan baik itu naik atau turun. Jika dikasih kesempatan turun, silahkan buy on weakness di 352 sampai 332. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi closing di atas 380. Dengan potensi kenaikan setidaknya bisa sampai ke area 400. Dengan potensi kenaikan bisa sampai setidaknya ke area 480. Jadi silakan teman-teman pantau WSKT pada perdagangan esok atau perdagangan beberapa hari mendatang. Kalau bisa breakout dari 380, potensinya ke 480. Kalau ternyata gagal breakout, ada potensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Kita bisa buy on weakness dari range 352 sampai 332. Dan saham berikut yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor konstruksi, yaitu PTPP. PTPP hari ini juga ditutup mengalami penguatan 2,11%. Kalau kita lihat memang sektor konstruksi secara tren garis besar ya teman-teman, baik itu WSKT, PTPP, Wika ataupun ADI, itu memang secara tren jelas masih mengalami penurunan, downtrend. Tetapi memang ada pergerakan-pergerakan yang cukup menarik yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk trading. Dan closing hari ini berada di sekitaran area resisten. Resistennya ada di kisaran area 740. Posisinya sekarang low-nya closingnya di 725, artinya ada sedikit rejection dari area 740. Kalau misalnya dikasih koreksi, teman-teman bisa buy on weakness, kurang lebih di area sini. Di area 695 sampai area 670.
Polanya cukup sama ya teman-teman dengan saham WSKT ya. Ada potensi membuat inverted head and shoulders. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Dengan neckline di 740, lalu yang di sebelah kanan ini kalau dikasih kesempatan koreksi adalah right shoulder-nya. Teman-teman bisa gunakan area di kisaran 695 sampai setidaknya 670 untuk buy on weakness kalau dikasih koreksi. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang PTPP nggak ada koreksinya, langsung digas ke atas, maka ada potensi untuk PTPP melanjutkan penguatannya menuju ke area, kita tandain di sini, kurang lebih ke kisaran area 880. Jadi silahkan teman-teman pantau. Kalau mau buy on weakness, boleh buy di 695-670. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan dipantau pada perdagangan mendatang. Kalau bisa breakout dari 740, potensinya ke 880. Kita akan lihat juga di bagian MACD apakah ada bullish divergence. Sepertinya tidak ya teman-teman, dia memang membentuk new low juga sama dari indikatornya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bird. Bluebird Tbk. Saham Bluebird hari ini ditutup menguat 6,8%. Kita akan lihat dulu secara time frame yang lebih besar ya. Setidaknya di time frame monthly, memang juga dari time frame monthly-nya terlihat bahwa secara tren memang masih mengalami penurunan ya teman-teman, walaupun sempat mencetak area high di kisaran 12.500, di mana harga sekarangnya masih di kisaran 1.800. Yang menarik adalah di time frame daily-nya baru saja terbentuk dan terkonfirmasi ya. Bisa kita lihat bersama bahwa terdapat sebuah pola yaitu double bottom. Double bottomnya sudah berhasil terkonfirmasi, bahkan sudah di retest pada hari Jumat yang lalu, dan akhirnya hari ini mengalami kenaikan kembali. Untuk potensial kenaikannya, kita akan ukur bersama setidaknya dari 1330 dengan neckline di 1720, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area 2100. 2110. Jadi kalau misalnya pada perdagangan mendatang dikasih kesempatan turun teman-teman 1720 sampai kisaran area 1685, itu bisa kita pakai untuk buy on weakness. 1720 sampai 1685. Ini adalah area support yang baru saja di breakdown dan akhirnya melanjutkan penguatan kembali. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman bahwa memang saham Bird ada upaya ya. Ada upaya untuk melanjutkan kenaikannya. Bisa kita lihat bersama bahwa secara garis trendline ada upaya untuk Bird kembali melanjutkan penguatannya setelah memang dulu sempat mencetak harga yang cukup tinggi ya di belasan ribu dan akhirnya mengalami koreksi. Jadi kalau saham Bird ini teman-teman dikasih kesempatan turun 1720, 1685 harusnya bisa digunakan sebagai kesempatan buy on weakness. Kalau mau buy on breakout, sekarang sudah breakout. Kalau dikasih turun sampai 1800 atau 1750, cukup menarik ya. Ataupun mau ngantri di bawah juga boleh. Dimana potensial kenaikannya ada di area 2110. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dan IHSG. Yang pertama saham Jekon, yang kedua WSKT, yang ketiga PTPP, dan yang terakhir adalah Bird. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini
Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.